Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashiral mu'minina ladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Hari ini pekan pertama, berarti kisah-kisah Pak Sultoni sama Aisyah. Hari ini kisah-kisah Aisyah bawa baut, kisah tentang Nabi Daud. Ya, baik. Ini Ustadz Ari nggak ada nih. Berarti Pak Ustadz Adri. Ya, kita baca surat Al-Baqarah ayat 246. Ya, Al-Baqarah halaman 40. Ya, Pak Ustadz Adri sampai 248 deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتي
يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Ya, baik, Sadaqallahul Azim. Waduh, hangat rasanya ya suasana setelah Pak Ari baca Al-Qur'annya. Hari ini kita kisah tentang Nabi Daud ya, akan dibahas kisah Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah sebagai contoh dan teladan bagi sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi Rasulullah ini banyak menceritakan tentang keteladanan Nabi Daud ya, memuji tentang Nabi Daud. Rasulullah berkata bahwa tidak ada makanan tidak memakan makanan yang lebih baik, tidak ada makanan yang dimakan lebih baik kecuali dari hasil kerja sendiri. Kata Rasulullah seperti itu. Artinya apa? Nabi Daud itu dari kecil udah mencari makan sendiri. Apa kerjanya? Menggembala kambing, dapat upah. Lalu Nabi Daud juga bisa membuat baju besi ya. Nah itu dijual. Makanya Nabi Daud itu mencari makan hasil keringatnya sendiri. Maka Rasulullah mengatakan tidak memakan makanan yang lebih baik kecuali dari hasil kerja sendiri, hasil keringat sendiri. Itu Nabi Daud udah mencari nafkah untuk makan dirinya sendiri dari kecil ya. Lalu Nabi Daud juga dipuji ya, suaranya yang begitu indah. Jadi ketika Nabi Daud membacakan kitab Jabur, itu gunung-gunung ikut bertasbih, burung-burung berkumpul ya, dia ikut berzikir mendengarkan bacaannya Nabi Daud. Jadi begitu indahnya ya. Rasulullah ketika mendengar Abu Musa ya Al-Azhari membaca Quran itu begitu indahnya ya. Lalu didatengin Abu Musa Al-Azhari, lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Musa, suaramu ini begitu indah ya, seperti suara indahnya Nabi Daud." Salah satunya suara indahnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu suaranya begitu indah Allah berikan, sampai gunung-gunung pun ketika mendengar Nabi Daud membacakan kitab Jabur itu sampai ikut bertasbih. Burung-burung pun ikut berkumpul mendengarkan, bahkan ikut berzikir. Itu kelebihan dari Nabi Daud. Lalu Nabi Daud juga Rasulullah puji ibadahnya ya. Ibadahnya Nabi Daud itu ibadah yang paling dicintai oleh Allah ya. Seperti sholatnya ya, itu sholatnya Nabi Daud sholat yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sholatnya Nabi Daud setengah malam tidur, lalu sepertiga malam sholat ya, sholat malam, sholat tahajud ya, lalu seperenam malam tidur lagi ya. Ini sangat bagus ya, karena apa? Itu jadi seger tubuh ya. Ketika setengah malam tidur, lalu sepertiga malam sholat, lalu seperenam malamnya untuk tidur. Jadi ketika sholat subuh itu seger ya. Kayak kita juga siang hari dianjurkan untuk tidur ya, sebentar, jam 11 gitu, 15 menit, setengah jam ya. Itu biar seger sholat zuhur. Nah ini juga Nabi Daud yang dilakukan. Beliau setengah malam tidur, lalu sepertiga sholat dan seperenamnya tidur lagi, sehingga ketika sholat subuh segar badannya. Itulah yang dicintai Allah ya.
Seperti itu, asal jangan kebablasan. Kalau kita kan biasanya jam 3 bangun, setengah 3 sholat tahajud, udah nggak tidur lagi. Nah, makanya kadang subuh ngantuk tuh. Ada juga yang dengerin kajian mojok sambil ketiduran. Ya, karena nggak tidur lagi. Kalau tidur 15 menit 20 menit itu seger lagi tuh, fresh gitu. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Daud dan itu dicintai oleh Allah. Ya, seperti itu. Lalu puasanya juga Nabi Daud dicintai oleh Allah, ya. Jadi ada satu riwayat ketika Abdullah bin Amr bin As, ya, dia merasa kuat semangat ibadahnya. Dia menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya ini bisa puasa dan siangnya puasa dan malamnya sholat sepanjang hari, ya. Jadi siangnya puasa, malamnya sholat sepanjang hari. Maka kata Rasul, engkau tidak akan mampu, maka puasalah dan berbukalah dan sholatlah malam dan tidurlah, gitu. Saya kuat ya Rasul. Maka Rasulullah menganjurkan, kalau gitu engkau ya Abdullah bin Amr bin As, puasalah 3 hari dalam sebulan. Karena puasa 3 hari itu setiap satu kali puasa dihitung 10 kebaikan. Maka kalau 3 kali puasa itu dihitung 3 kali 10, 30 kebaikan. Dalam satu bulan ada 30 hari, ya. Kalau kita setiap bulan puasa 3 hari, maka kita sepanjang hari mendapatkan kebaikan. Karena setiap satu kali puasa mendapatkan 10 kebaikan. Lalu kata Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasul, saya lebih dari itu kuat ya Rasul." Maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu engkau puasa, ya, 1 hari puasa 2 kali libur, 2 hari libur. Hari keempatnya puasa lagi, lalu 2 hari libur. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mau puasa 1 hari puasa 2 hari libur itu boleh, ya. Rasulullah menganjurkan kepada Abdullah bin Amr bin As 1 hari puasa 2 hari libur. Lalu kata Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasul, saya lebih dari itu kuat ya Rasul, saya mampu," gitu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau gitu kamu puasa 1 hari puasa 1 hari berbuka. Ya, itu seperti puasanya Nabi Daud. Itulah yang paling afdol. Lalu Abdullah bin Amr bin As mengatakan, "Ya Rasul, saya lebih dari itu kuat," katanya. Maka kata Rasul, tidak ada yang lebih afdol puasa kecuali puasanya Nabi Daud. Itu udah paling baik, ya. Jadi puasa Nabi Daud adalah puasa sunnah yang paling terbaik. 1 hari puasa, 1 hari berbuka puasa. Nah, tidak ada yang lebih baik kecuali puasanya Nabi Daud. Makanya Nabi Daud itu puasanya dicintai oleh Allah. Itulah pujian-pujian Rasulullah, ya. Di dalam hadis banyak Rasulullah memuji Nabi Daud tentang kerjaannya, tentang bacaan kitabnya, tentang suaranya yang indah, ya, tentang ibadahnya yang dicintai Allah, ya. Rasulullah juga sering melakukan puasa Daud, ya, karena ini adalah puasa yang terbaik, ya, dan paling dicintai oleh Allah, ya. Ya, itu Nabi Daud, ya. Jadi dicintai oleh Allah ibadahnya. Ya, baik, sekarang kita masuk, ya, ke surat Al-Baqarah ayat 246. Di sini dikatakan, alam taro ilal malai, ya, apakah tidak kalian memperhatikan atau apakah tidak kalian melihat ilal malai kepada pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar min bani Israel, dari bani Israel, mimba di Musa, dari sesudah Musa. Jadi bani Israel ini, ya, pemuka-pemukanya dari sesudah Musa, ya, dia waktu itu masih ditindas, masih tertekan,
Makanya dan minta kepada Nabi untuk diutus atau diangkat seorang raja, ya. Ini mimba di Musa, artinya sesudah Nabi Musa, berarti dari kita urut ya silsilahnya. Bani Israel ini dari mulai Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub itu kan disebut juga Israel. Lalu Nabi Yakub punya anak Yusuf, ya. Nah, Nabi Yusuf inilah yang membawa Bani Israel menuju ke Mesir, ya. Setelah dibuang sama saudaranya ke Mesir, maka Nabi Yusuf di sana diangkat menjadi bendahara Mesir dan diajak semua keluarganya. Di sanalah Bani Israel dari 12 saudaranya beranak pinak sampai banyak, ya. Ketika Nabi Yusuf meninggal, maka Bani Israel banyak ditindas, dijadikan budak oleh Fir'aun. Nah, ketika disiksa, diperbudak, maka diutuslah Nabi Musa, ya, untuk menyelamatkan Bani Israel. Nah, ternyata setelah diutus Nabi Musa dan Bani Israel disiksa, ya, maka Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk keluar dari Mesir, ya. Nah, ketika Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir, maka Fir'aun ditenggelamkan dan bala tentaranya. Nah, Nabi Musa lalu mengajak Bani Israel untuk menuju Palestina, ya. Nah, rupanya di Palestina ini ada yang namanya Jabalin, orang yang kuat, ya. Nah, Nabi Musa mengajak untuk berjihad melawan Jabalin. Tapi rupanya Bani Israel ini nggak mau, ya, berjihad ke Palestina. Itu kan negerinya orang Israel, Palestina, untuk merebut kembali, dia nggak mau. Akhirnya Allah hukum disesatkan itu Bani Israel selama 40 tahun, ya. Bani Israel nggak bisa kembali ke Palestina, disesatkan. Nah, dalam kurun 40 tahun itulah Nabi Musa meninggal, ya. Lalu Nabi Musa digantikan dengan Nabi Yusa bin Nun. Nabi Yusa bin Nun ini muridnya Nabi Musa. Jadi Nabi Yusa ini yang mendampingi Nabi Musa ketika bertemu dengan Nabi Khidir atau Nabi Khidir, ya. Nah, Nabi Yusa ini juga ketika berperang, ya, itu berdoa kepada Allah supaya matahari ditahan, karena perang itu belum selesai. Nah, kalau seandainya matahari terbenam, maka perang itu udah nggak boleh, ya. Maka Nabi Yusa mohon kepada Allah agar mataharinya ditahan biar nggak terbenam, supaya dia bisa menyelesaikan perangnya. Maka ditahanlah oleh Allah, Nabi Yusa berperang sampai selesai, baru terbenam matahari. Itu Nabi Yusa, ya. Nah, setelah Nabi Yusa banyak tuh nabi-nabi lain, Nabi Ayub, ya, terus ada nabi lain sampai Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel inilah, ya, yang nanti bertemu dengan Nabi Daud, ya. Nah, Nabi Samuel ini, ya, yang bertemu dengan Nabi Daud. Maka dikatakan, apakah tidak kalian memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israel, ya, dari sesudah Musa, itzqalu, ketika mereka berkata. Jadi pemuka-pemuka pembesar-besar ini berkata li nabiyin lahum, ya, kepada nabi mereka, ib'as, angkatlah, katanya, lana, untuk kami, malikan, seorang raja, tuqatilu fi sabilillah, ya, maka kami akan berperang di jalan Allah. Jadi pemuka-pemuka Bani Israel minta agar diangkat seorang raja untuk berperang, ya, karena pada zaman itu Bani Israel sudah tertindas. Terus dia juga terusir dari negaranya, anak-anaknya ditawan. Makanya dia meminta kepada Nabi Samuel agar diangkat seorang raja agar dia bisa berjihad atau berperang di jalan Allah. Qala, maka berkata nih Nabi, hal asaitum, apakah mungkin atau
jangan-jangan in kutiba alaikumul qital, jangan-jangan ketika diwajibkan atas kalian berperang ala tuqatilu, kamu enggak berperang. Ya, karena Nabi Samuel ini tahu orang Israel tuh cuman janjinya aja tapi enggak pernah ditepatin gitu. Janji enggak tahu enggak ya. Makanya dikatakan hal asaitum, mungkinkah atau jangan-jangan in kutiba alaikumul qital, ya, jika kalian diwajibkan untuk berperang ala tuqatilu, kalian enggak mau berperang. Qalu, maka mereka berkata, wa malana, ya, dan mengapa bagi kami ala tuqatilu, kami enggak berperang fisabilillah di jalan Allah. Waqad uhrijna, sedangkan kami udah diusir dari negeri kami, min diarina wa abnaina, dan anak-anak kami ditawan. Gimana kita nggak mau perang, kata orang-orang Bani Israel, udah diusir dari negerinya dan anak-anaknya ditawan. Walama kutiba alaihim, maka ketika diwajibkan atas mereka al-qital, perang, tawalau, maka mereka berpaling. Itulah orang-orang Bani Israel, semangat nggak taunya begitu disuruh perang diwajibkan berpaling, ya, janji doang deh. Illa qalila, kecuali cuman sedikit, minhum, dari mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim, ya. Jadi ini juga satu ibrah atau pelajaran bahwa kita tidak boleh menyandarkan kemampuan pada diri kita sendiri, ya. Artinya kita nggak boleh pede, terlalu pede, ya, menyandarkan kemampuan pada diri kita sendiri, tapi sandarkanlah kepada Allah. Kita boleh pede kalau kita udah sandarkan kepada Allah, ya, karena Allah lah yang akan melindungi kita, yang menolong kita, ya. Jadi jangan terlalu pede gitu. Bahkan ketika Rasulullah, ya, perang Hunain itu Rasulullah pasukannya 12.000, sedangkan lawannya lebih sedikit. Nah, ini sahabat-sahabat pada pede nih, ya Rasul, kita pasti menang, jumlah kita masih banyak, jumlah kita lebih banyak gitu. Nah, Rasul nih sebenarnya kurang suka dengan ucapan itu, dan ternyata benar, perang Hunain Rasulullah kalah padahal jumlahnya lebih banyak. Jadi jangan bersandar pada kemampuan diri kita. Makanya Rasulullah berdoa, ya Allah, janganlah engkau serahkan diriku kepada diriku, ya. Janganlah engkau serahkan diriku terhadap diriku. Artinya meskipun sekejap mata, artinya bersandarlah kepada Allah meskipun sekejap mata, karena Allah lah yang akan melindungi dan menolongnya. Meskipun kita punya kemampuan yang kuat dan udah yakin, tapi kalau Allah belum mau menolong atau melindungi, itu juga nggak akan terjadi. Maka selalu bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada diri sendiri. Setelah kita bersandar kepada Allah, baru kita boleh pede gitu, ya, seperti itu. Qala mal asaitum, ya, mungkinkah jika kalian diwajibkan untuk perang? Qalu, lalu mereka berkata, wa malana alla tuqatilu, mengapa kami tidak berperang fisabilillah, sedangkan kami telah diusir dan anak-anak kami juga ditawan. Maka ketika diwajibkan atas mereka berperang, mereka berpaling, kecuali hanya sedikit yang mau berperang di antara mereka, dan Allah mengetahui terhadap orang yang zalim. Lalu berkata nih Nabi, wa qala lahum nabiyuhum, ya, kepada orang-orang Bani Israel, innallaha qad ba'asa lakum, sesungguhnya Allah telah mengangkat untuk kalian Tolut malikan sebagai raja. Jadi ketika Bani Israel minta diangkat raja, ya, untuk berperang di jalan Allah, maka Nabi Samuel berdoa kepada Allah, ya, agar diberi petunjuk. Maka Allah memberi petunjuk, ya, Tolut diangkat sebagai raja. Makanya Nabi Samuel mengatakan wa qala lahum
nabiyuhum, berkata kepada mereka nabi mereka, innallaha qad ba'asa lakum taluta malikan, sesungguhnya Allah telah mengangkat untuk kalian Tolut sebagai raja. Qalu, mereka berkata, ana yakunu lahul mulku, ya, bagaimana mungkin, ya, siapa Tolut dijadikan raja alaina, atas kami, wa nahnu ahaqu, dan kamilah sebenarnya yang lebih berhak, kamilah yang lebih utama, bil mulki, untuk mendapatkan kerajaan itu, minhu, daripadanya, walam yu'ta sa'atu, dan tidaklah diberi kecukupan, minal mal, dari hartanya. Ya, jadi orang-orang Bani Israel ini protes, ya, kok kenapa Tolut yang diangkat, harusnya kamilah yang lebih berhak, ya. Karena zaman dulu tuh ada 12 suku, ya, yaitu ketika Nabi Yakub melahirkan mempunyai anak 12, ya, itu menjadi 12 suku, sukunya Nabi Yusuf, sukunya Benyamin. Nah, dari 12 suku itu ada yang turunan para nabi, ada turunan raja-raja. Nah, sedangkan Tolut ini nggak ada keturunan nabi, nggak ada keturunan raja, ya, keduanya nggak ada gitu. Dan dia juga sebagai orang yang miskin, ya. Jadi Tolut ini orang yang nggak mampu, ya. Bahkan dikatakan bahwa Tolut ini nggak cukup harta, jangan-jangan ini boleh nemu di pasar gitu. Ya, karena apa? Karena seorang raja harus kaya, ya, harus mampu gitu kalau menurut dia gitu. Maka tadi mana tadi nggak ditandain nih. Walila minhum wallahu ya wa qala ba'asal akum wa talutu malikan. Qalu, mereka berkata, bagaimana mungkin, ya, bahwa Tolut itu menjadi raja atas kami, dan kami lebih berhak menjadi raja daripadanya, dan tidaklah dia juga kecukupan dari hartanya. Qala, maka berkatalah Nabi, innallaha astafahu, sesungguhnya Allah telah memilih Tolut alaikum, untuk kalian, wazadahu, dan Allah telah menambahkannya atau melebihkannya, bastotan, keunggulan atau kemampuan, fil ilmi, dalam pengetahuannya, wal jism, dan diberi tubuh yang kuat. Jadi Nabi Samuel mengatakan bahwa Allah lah yang telah memilih Tolut sebagai raja, dan juga Allah telah memberi kelebihan. Dia punya kemampuan, kecerdasan, dan kekuatan. Nah, pada zaman itu sangat diperlukan kecerdasan dan kekuatan fisik, ya. Kalau sekarang mah yang kaya deh, ya, bisa serangan fajar gitu. Kalau dulu nggak bisa, ya. Jadi kalau dulu justru yang dibutuhkan itu, ya, kecerdasan dan kekuatan. Nah, Tolut ini badannya besar dan kuat, juga dia cerdas gitu. Meskipun dia bukan orang yang mampu, tapi dia punya kekuatan dan cerdas. Wallahu yu'ti mulkahu, dan Allah memberikan kerajaannya mayasa, kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas lagi maha mengetahui, ya. Jadi Nabi Samuel menegaskan ini adalah pilihan Allah. Allah maha berkehendak. Kalau Allah menghendaki, siapa aja bisa jadi raja, ya, nggak mesti harus turunan ningrat, nggak harus orang kaya gitu, ya. Kalau Allah mau berkehendak, Allah bisa jadikan raja. Wa qala lahum nabiyuhum, dan berkata kepada mereka Bani Israel, nabi mereka, inna ayata mulkihi, dan sesungguhnya ada tanda-tanda, ya, kerajaan, ayatiakum, ya. Jadi pada Tolut ini ada tanda-tandanya, bahwa nanti akan datang kepada kalian tabut, ya. Tabut ini banyak yang menerjemahkan, ada yang mengatakan ini seperti kotak tempat Taurat, ada juga sunduk, ada juga yang mengatakan tempayan. Nah, ini banyak versi ini yang menafsirkan, ya. Jadi ada yang mengatakan itu tabut itu tempayan yang terbuat dari lempengan emas. Ada juga yang mengatakan ini kotak.
Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika dibelah dadanya ketika mau Isra Mi'raj itu pakai tabut untuk ngebersihin hatinya, ya, ngambil air jam-jam dengan tabut untuk membersihkan hatinya, ya. Nah, ini tabut juga ada yang mengatakan bahwa itu kotak yang berisi Taurat, bahkan masih ada tongkat Nabi Musanya. Nah, ini kisah-kisah dari Israiliyat ini. Ya, kalau yang sahih nggak ada hadisnya, tapi dari Israiliyat banyak versinya ya mengenai tabut. Ya, jadi tabut ini untuk ketenangan. Dikatakan di sini akan datang kepada kalian tabut fihi sakinatun, yang di dalamnya membawa ketenangan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Dan dikatakan wa baqiyatun mimma taroka alu Musa wa alu Harun, dan ini adalah peninggalan dari sisa-sisa keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Ya, jadi tabut ini adalah sisa-sisa peninggalan dari keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Nah, ini dikatakan tahmiluhu wal malaikat, dan nanti malaikat yang akan membawanya, ya. Nah, setelah dikatakan Nabi Samuel bahwa nanti tanda-tanda bahwa Tolut ini jadi raja adalah nanti akan ada tabut, ya. Tabut ini yang akan membawa ketenangan, dan yang akan membawa adalah malaikat yang membawa tabut. Dan ternyata benar, ya, setelah malaikat ini membawa tabut, baru deh tuh orang Bani Israel mau mengakui, ya. Orang Bani Israel kan pala batu deh. Udah dikatakan ini Allah yang milih, masih belum mau. Udah banyak dalil-dalil disampaikan, ya. Tapi dia masih nggak percaya, ya. Baru setelah ada bukti-bukti yang banyak, baru dia mau menerima bahwa Tolut ini adalah benar seorang raja yang dipilih oleh Allah, ya. Buktinya apa? Ada tabut, ya. Ada sunduk atau kotak, ya, yang dibawa oleh malaikat, ya. Wa alu Harun tahmiluhul malaikah, dan yang membawanya adalah malaikat. Inna fi dzalika laayatan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda lakum bagi kalian in kuntum mukminin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman, ya. Kalau orang beriman begitu dikatakan nama Nabi bahwa ini adalah Allah yang mulia, langsung percaya. Tapi kalau orang Bani Israel, ya, pala batu deh, udah dikasih banyak dalil-dalil masih nggak percaya. Akhirnya setelah ada bukti-bukti baru dia mau mengakui. Falamma fasola Tolut, maka ketika Tolut diangkat raja, maka Tolut mengajak keluar, ya, untuk berperang, ya, bil junudi, dan dia membawa bala tentara. Jadi Tolut ini ketika beliau diangkat, dia mengajak keluar para Bani Israel, ya, untuk berperang melawan Jalut, ya. Jalut inilah yang menjajah negeri Palestina dan ingin dilawan oleh Tolut untuk direbut kembali negerinya. Makanya Tolut ini mengajak bijunudi, bala tentaranya, yaitu orang-orang Israel, untuk melawan Jalut. Qala, lalu berkata Tolut, innallaha mubtalikum, sesungguhnya Allah nanti akan menguji kalian binaharin, dengan sebuah sungai, ya. Jadi ketika Tolut ingin mengajak Bani Israel yang katanya semangat mau berjihad, ya, diajak tuh sama Tolut untuk melawan Jalut, ya. Jalut ini dia punya kekuasaan, badannya besar, tenaganya kuat, ya, juga banyak pasukannya. Nah, maka Tolut mengatakan bahwa nanti ada ujian, Allah memberi ujian sebuah sungai. Nah, kita ini perjalanan jauh, dan pasti perjalanan jauh merasa kehausan. Nah, tidak boleh minum air sungai itu, kata Tolut, karena itu ujian dari Allah. Paman sariba, maka barang siapa minum minhu dari sungai itu, falaisa mini, maka dia bukan dari golonganku, kata Tolut. Jadi dilarang untuk minum air sungai itu ujian dari Allah, gitu. Waman lam yat'amhu, dan
barang siapa yang tidak meminumnya fa innahu mini, maka sungguhnya dia dari golonganku, maka dia boleh ikut berjihad. Itu disampaikan oleh Tolut. Jadi ini ujian dan enggak boleh minum air sungai. Ini ujian dari Allah. Illa kecuali manik tarofa gurfatan biadihi, kecuali boleh itu seteguk secengkuk tangan, pakai tangannya gitu ya. Dan itu hanya boleh untuk membasahi tenggorokannya aja. Jadi boleh cuman setangan aja nih ya. Dan itu hanya untuk membasahi, enggak harus minum banyak gitu. Itu boleh kalau cuman segitu doang. Dikatakan manik tarofa gurfatan ya, menciduk dengan seciduk tangannya, hanya segitu aja boleh untuk membasahi tongkongannya, enggak boleh minum banyak-banyak. Fasaribu minhu ya, maka mereka minum tuh ketika melewati sungai itu. Rupanya orang-orang Bani Israel enggak tahan, dia kehausan, dia minum. Fasaribu minhu, maka dia minum dari air sungai itu. Illa qalilan minhum, kecuali sangat sedikit di antara mereka yang enggak minum. Bahkan ketika dia minum air sungai itu ya, dia malah mencemooh si Tolut. Katanya rajanya cerdas, tapi kok orang haus nggak boleh minum? Di mana logikanya itu? Orang berilmu kok haus nggak boleh minum? Rumus dari mana? Padahal itu dijelaskan ini adalah ujian dari Allah gitu. Malah dia mencemooh Tolut. Gimana kok orang haus perjalanan jauh mau berperang lagi, nanti lemes kalau nggak minum ya. Ya ini secara logika nggak masuk akal malah digituin. Jadi malah nyalain Tolut gitu ya. Nah, maka dari jumlahnya ribuan ya yang ikut sama Tolut, dan cuman 300 belasan lah ya, 300 belasan yang tidak minum. Dari ribuan tuh yang ikut Tolut, setelah melewati sungai ternyata tersortir cuman 300 belasan. Kayak perang Badar ya. Perang Badar tuh ada yang mengatakan jumlahnya 317, ada yang mengatakan 319 ya, hilafiyah ya. Nah ini juga ya, jadi yang ikut bersama Tolut 300 belasan lah ya, 300 lebih yang tidak minum air sungai itu. Maka berangkatlah ke menuju medan perang melawan Jalut. Falamma jawazahu, maka ketika dia menyeberangi sungai ya, walajina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersama Tolut. Qalu, nah ketika dia melihat Jalut dan pasukannya lebih banyak ya, mereka berkata nih Bani Israel yang ikut dengan Tolut nih. Qalu, mereka berkata, la taqata lana ya, kami tidak ada kekuatan al yaum pada hari ini bi Jalut, menghadapi Jalut wa junudihi, dan bala tentaranya. Karena Jalut itu orang yang kuat ya, juga bala tentaranya banyak. Makanya dia takut nih, kami nggak ada kekuatan menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Qala, maka berkata alajina yajununa, ada orang yang berkata, yang meyakinkan ya seseorang, annahum mulakullah ya, bahwa sesungguhnya mereka akan bertemu Allah katanya. Nah ini ada seorang yang ketika orang-orang udah takut melihat Jalut dan bala tentaranya lebih banyak ya, ribuan ya, maka ada seorang yang memberi motivasi, memberi semangat bahwa sesungguhnya kita akan menemui Allah gitu. Annahum mulakullah, bahwa sesungguhnya mereka akan menemui Allah. Kamin fiatin ya, berapa banyak dari golongan qalilatin yang sedikit ya, golabat bisa mengalahkan fi'atan kasirotan, bisa mengalahkan golongan yang banyak. Masih motivasi nih orang yang yang ikut berperang dengan Tolut ya, kami menemui Allah dan berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak, yang lebih banyak. Biidnillah, dengan izin Allah. Jadi semua kalau dengan izin Allah, biarpun jumlah sedikit bisa mengalahkan jumlah yang lebih banyak. Wallahu ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Walama barozu li Jalut
ya, dan ketika mereka tampak ya berhadapan dengan Jalut wa junudihi dan tentaranya, qalu, mereka lalu berdoa. Nah, ini perlu nih minta kita serahkan kepada Allah ya. Jadi jangan kita serahkan pada diri kita, tapi serahkanlah kepada Allah. Maka berdoalah, Rabbana afrik alaina, ya Tuhan kami, tuangkanlah, limpahkanlah atas kami sabron, kesabaran, wasabit akdamana, dan kuatkanlah langkah-langkah kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Ya, jadi doanya agar diberi kesabaran dalam berperang dan dikuatkan langkah-langkahnya dan ditolong ya terhadap kaum kafir ya. Itu penting, itu kita sandarkan kepada Allah. Jadi kita jangan merasa bahwa kita ini kuat, mampu, biarpun lebih banyak ya, terus kita pede, tapi tetap kita sandarkan pada Allah, karena Allah lah yang akan menolong dan yang akan melindunginya. Fahajamuhum, maka pasukan Talut dapat mengalahkan Jalut ya, biidnillah, dengan izin Allah. Jadi dengan izin Allah pasukan yang cuma 300 belasan ya, 300 lebih bisa mengalahkan pasukan Jalut yang ribuan. Kenapa bisa dikalahkan ya? Jadi di situ rupanya ada Nabi Daud ya. Pasukan Tolut ya mengalahkan Jalut karena di situ ada Nabi Daud ya. Nah ini proses ceritanya. Jadi ketika ketika Jalut berhadapan dengan pasukannya Tolut, maka dia langsung di depan, dia ngomong, ayo siapa yang berani melawan saya, silakan maju. Jalut yang begitu besar badannya dan kuat ya, menantang, ayo kalau ada yang berani maju silakan gitu. Nah ini orang-orang Bani Israel pada nggak berani maju, bahkan pada main lihat-lihatan aja, dorong. Kalau kata ini kalau di masjid grogi, ada imam, nggak ada imam gitu, ayo maju. Nah ini juga main lihat-lihatan gitu. Ketika melihat Jalut menantang, ayo siapa yang berani silakan maju gitu. Maka ketika itu juga Daud maju. Muncul Daud. Nah, kata Jalut, ya ini anak kecil doang. Kalau bisa yang besar lah, jangan yang kecil gitu ya. Nah ini prosesnya ya, Nabi Daud ini jadi pekerjaan sehari-harinya adalah menggembala kambing ya. Nah ketika Nabi Daud menggembala kambing ya, itu dia menjaga hewan ternaknya dari serangan serigala dengan ketapel ya. Jadi kalau ada serigala yang mau menerkam kambing, maka Nabi Daud ambil batu lalu pakai ketapel, diputar-putar, dilempar. Nah itu kena itu serigala. Makanya ada yang mengatakan bahwa Daud ini adalah ahli dalam melempar batu ya, karena emang udah biasa. Jadi kalau ada serigala dia tinggal putar-putar dilempar, kena tuh serigala gitu. Nah makanya jadi ahli dalam melempar batu gitu. Maka ya ketika dia berhadapan dengan Jalut ya, Jalut lagi sombong-sombongnya, dia ngomong, menantang, bicara, maka Nabi Daud ambil batu tuh 5 sekaligus diambil, diputar-putar, dilempar, kena kepalanya tuh ya. Nah ketika dilempar kena kepalanya, Jalut langsung jatuh dan mati. Maka disamperin tuh langsung oleh Nabi Daud dan disembelih kepalanya ya. Jadi ketika Jalut udah habis ya waktunya. Ketika Jalut lagi sombong-sombongnya, Nabi Daud muter-muter, ketapelnya dilempar, kena palanya, jatuh, mati, dan langsung Nabi Daud nyamperin Jalut, langsung disembelih ya. Nah setelah kematian Jalut ya, maka pasukannya udah mulai melemah ya. Nah, melemah, akhirnya bisa dikalahkan oleh
pasukan Tolut. Jadi kalau rajanya udah mati ibaratnya kalau ini pimpinannya bisa dipegang, bawahan mah bisa ikut lah ya. Makanya penting tuh megang pimpinan dulu kalau apa-apa. Nanti bawahannya ngikut. Nah itu juga Jalut ketika dikalahkan, yang lainnya akhirnya lemah dan bisa dikalahkan. Ya, seperti itu. Wa qatala Daudu Jalut ya, dan Daud membunuh Jalut. Wa atahullah, dan Allah memberikan kepadanya mulka, kerajaan, wal hikmah, dan kenabian. Wa allamahu mimma yasa, dan Allah mengajarkan kepada Nabi Daud apa yang Allah kehendaki ya. Jadi Allah mengangkat Nabi Daud sebagai raja dan juga sebagai nabi ya. Dikatakan di sini wa atayahullahul mulka wal hikmah, sebagai raja dan nabi, dan inilah yang pertama ya, sebagai raja juga merangkap sebagai nabi ya. Sebelumnya belum ada. Jadi Nabi Daud inilah yang pertama sebagai raja juga sebagai nabi. Biasanya kalau nabi golongannya sendiri, raja sendiri, tapi ini jadi satu, nabi dan raja dipegang oleh Daud. Ini yang pertama kali ya, raja dan nabi jadi satu, Nabi Daud. Dan Allah juga banyak mengajarkan ya macam-macam, nanti ya di bulan berikutnya, nyambung berikutnya apa aja sih kelebihannya Nabi Daud, banyak sekali. Ini kita selesaikan dulu ya. Walau la daf'ullah, dan seandainya Allah tidak melindungi annas manusia, ba'dum sebagian mereka, bibadin dari sebagian yang lain, la fasadat ardu, maka sungguh akan rusaklah bumi, walakinna Allah, dan akan tapi Allah zu fadlin, mempunyai karunia alal alamin, atas semesta alam. Ya, yang terakhir tilka ayatullah, itulah tanda-tanda atau ayat-ayat Allah, natsluha, yang dibacakan, yang diceritakannya, alaika kepada Muhammad, bil haqq, dengan benar ya. Jadi kalau kisah Nabi Daud yang benar ya ini yang dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau yang lainnya itu kisah Israiliyat ya. Bahkan kalau saya lebih tertarik ya, Nabi Daud mengalahkan Jalut dengan cara berantem. Kalau ini kan enggak bersentuhan, jarak jauh, lempar, jatuh gitu, mati. Nah itu kisah Israiliyat itu ya. Kalau saya sih pengennya berantem gitu, jadi kelihatan Daud jago gitu terus dicekek, terus tap gitu, nyerah udah kayak UFC aja. Nah itu ketahuan hebatnya gitu ya. Tapi itu kisah Israiliyat seperti itu ya. Nah, dia dilempar terus jatuh, mati, akhirnya udah disembelih oleh Daud. Dan ini Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, alaikal bilhaq, inilah dengan benar. Cerita ini adalah cerita yang nyata dan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh termasuk orang-orang yang diutus ya, atau seorang rasul. Saya rasa cukup waktunya ya. Nanya. Oh langsung nanya. Gimiknya di sini. Itu ada ayat lain nggak sebelumnya? Karena tadi dari ayat 246 sampai 250 nggak ada sedikit pun Daud gitu. Lalu munculnya di ayat 251 gitu. Nah, ujuk-ujuk. Jadi apa susah kita merangkai dari ini, sehingga kan biasanya kalau cerita itu cerita Nabi Daudnya yang dominan diceritakan, ini malah Talut tadi yang diceritakan. Nah, ada nggak ayat lain yang mendukung ayat ini sehingga ceritanya lebih menunjukkan Daud? Terus yang kedua ada doa tadi, itu kan apa tadi? Dona Afrik lana. Rabbana Afrik alaina sabran wa. Itu apakah khusus kalau kita hanya melawan orang kafir saja berdoa itu? Kan kita kadang-kadang nggak selalu berhadapan dengan orang kafir gitu. Boleh nggak kita doa, baca doa itu ketika kita ada musuh gitu? Ya, kafir dalam baik. arti di luar Islam. Ya, baik.
Yang pertama ayat-ayat yang mendukung, ya nanti bersambung nih, Nabi Daud belum habis nih, ya. Saya kasih bocoran surat Shad surat 38 ayat 17 sampai seterusnya, itu nanti Allah akan ceritakan kelebihan-kelebihan dari Nabi Daud. Ya, nanti ada nih lanjutannya. Ini bisa 3 season kali ini. Ya, kayak Nabi Yusuf aja berapa season tuh. Nah, terus yang kedua doa Robbana Afrik alaina sobron wasabit akdamana wansurna alal qaumil kafirin. Jadi boleh juga ya ketika kita mau berhadapan dengan orang yang kita anggap sebagai ini musuh, atau kita mau memutuskan satu perkara, atau kita mau hal yang penting, boleh kita berdoa ini supaya diberi kemenangan gitu ya dalam berdiskusi, dalam negosiasi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi boleh doa ini, nggak harus musuh gitu ketika mau perang gitu. Ini kan doa ketika Nabi Daud Talut ya menghadapi Jalut ya. Ini bisa untuk yang lainnya. Seperti itu ya. Cukup ya. Oh ya boleh. Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pakai sedikit aja. Silakan. Tentang sebutan tadi Nabi Samuel. Ini saya agak kaget. Ini nama Israelia atau memang normal? Ikutan ada Nabi Samuel. Iya. Ini kan nama baptis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini memang tidak disebutkan namanya, tapi di tafsir disebutkan ini namanya Samuel. Ada juga dalam Arabnya dikatakan Ismail gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Di sini Allah hanya menyampaikan nabi, karena banyak nabi ini, ada 124.000 nabi. Nah, ini disebutkan nabi, tapi di dalam tafsir dikatakan bahwa nabi itu namanya adalah Samuel pada zaman Nabi Daud, seperti itu. Ya, cukup ya. Ya, nanti maaf nih saya hari ini nggak bisa gabung karena saya lagi ada urusan ini pagi ini. Usaha baru mulai perdana. Ya, kita khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.